Kemudian untuk kegiatan yang kedua, ekstra kedua melukis, ini dilaksanakan pada hari Selasa untuk kelas 1 sampai 3. Karena yang senang melukis itu kecenderungan juga kelas kecil dan ini sifatnya klasikal maupun pilihan. Kemudian yang ketiga, ekstrakurikuler drum band, ini dilaksanakan untuk kelas 1 hingga 6, di mana bersifat pilihan, dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian untuk ekstra yang keempat, kiro A, ini ekstra pilihan untuk kelas 3 sampai kelas 5. Di sini pembimbing untuk ekstra pilihan selain ada Bu Nur selaku guru agama, juga ada dari luar yaitu Bapak Samijo. Seperti saat ini juga persiapan untuk lomba MTQ, kami juga beberapa kali ini mempersiapkan mengundang beliau agar ya harapannya nanti di MTQ juga kita berhasil menggondol hadiah gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya ada ekstra tari, beliau Bu Gendo yang mendampingi untuk ekstra tari untuk kelas 3 sampai kelas 5 dilaksanakan setiap hari Rabu. Kemudian untuk ekstra TIK ini adalah dilaksanakan untuk kelas 5 dan 6. Untuk kelas 5 itu untuk persiapan ANBK. Kelas 5 itu ada asesmen ANBK. Kemudian kelas 6 untuk persiapan apa namanya kalau sekarang TKA ya, sekarang namanya TKA, istilah baru. Itu dilaksanakan setiap hari Jumat, dibimbing oleh Pak Erik dari guru karyawan di SD Negeri Galangan 2. Selanjutnya untuk bagian diversifikasi. Diversifikasi itu apa toh? Diversifikasi adalah pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Untuk SD Negeri Galangan 2 ini sudah mengemas dalam kurikulum ada 5, yakni 1, Sleman religius yang kita kenal bersama-sama, Dadu Suci. Galangan 2, suka mengaji. Ini dilaksanakan setiap hari, diawali dengan sholat duha, kemudian nanti pada pelaksanaan setiap Selasa dan Kamis itu ditambah dengan hafalan-hafalan. Kemudian yang kedua, pendidikan khas kejogjaan atau PKJ. Untuk pendidikan khas kejogjaan ini sudah include pada muatan lokal bahasa Jawa. Selain itu kita juga membiasakan kepada seluruh warga masyarakat maksudnya warga sekolah untuk selalu belajar ngapurancang, matur nuwun, ngaturaken sugeng siang, sugeng injing kepada teman, juga kepada guru. Kemudian nyuwun sewu itu kita biasakan kepada seluruh warga sekolah. Selain itu, pada pendidikan khas kejogjaan ini kita membiasakan seperti mungkin ini sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Pada saat kami sport, kami selalu memakai pakaian Jawa, memakai pakaian tradisional Jawa, baik kebaya maupun surjan, guru maupun murid. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, untuk diversifikasi yang ketiga, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini adalah program baru dari Bapak Muti yang harus dilaksanakan oleh semua sekolah. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu apa saja? Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Nah itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kita awali dengan apa
membiasakan, mensosialisasikan kepada wali murid bahwa ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Jadi bukan hanya anak yang kita sosialisasikan di sekolah, tetapi juga wali itu kami sosialisasikan supaya program dari pemerintah itu bisa merata. Ngaten ya Bu ini bisa merata. Nah, diawali dari bangun tidur pagi, kemudian itu tadi yang saya nyanyikan. Setelah sosialisasi, kemudian sekolah menyusun jurnalnya untuk Bapak Ibu sudah besok ya Mbak ya, sudah dibagikan per 1 Agustus kemarin. Jurnalnya sudah disusun bersama-sama, kemudian disosialisasikan ke wali bagaimana cara mengisi jurnal tersebut. Jadi Bapak Ibu di rumah harus mengisi anak itu bangun pagi pukul berapa. Itu untuk istilahnya feedback untuk kami, ngecek. Jadi mereka akan, Bapak Ibu di rumah itu akan menuliskan anak-anaknya bangun pagi itu pukul berapa. Apakah di rumah itu beribadah setelah bangun pagi? Itu ada centang-centang checklistnya. Begitu sampai pada kegiatan tidur cepat. Karena apa? Tidur cepat saja kok sekarang dikontrol oleh pemerintah. Karena anak zaman sekarang kecanduan gadget. Nah, untuk meminimalisir hal itu, pemerintah itu bagaimana caranya? Salah satunya yaitu tadi tidur cepat dengan cara checklist. Orang tua menuliskan pukul berapa anaknya tidur. Karena kalau anak-anak itu sudah diberikan HP, karena orang tua yang mampu diberikan HP, anak-anak biasanya kelajuan kalau dalam bahasa Jawanya. Akhirnya orang tua sudah mengira anaknya tidur, tetapi ternyata masih mainan HP. Nah, sekolah juga memiliki sistem kontrol itu dengan mengisi jurnal tersebut. Gitu ya, untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Harapannya mumpung di sini ada orang tua, ada wali ada anak kita, mohon sungguh-sungguh didampingi. Bukan saja didampingi, biasanya anak akan lebih cepat itu kalau orang tua itu memberi contoh, mendampingi anak bangun pagi, orang tua juga bangun pagi, ya ikut beribadah. Bukan hanya anaknya, ayo sholat dulu. Neng bapaknya melanjutkan hidupnya. Betul ya? Betul ya. Intinya memberi contoh, mendampingi bersama-sama. Kemudian yang keempat, diversifikasi yang keempat adalah gerakan sekolah sehat. Kalau mau makan selalu dengan cuci tangan, memakai sabun, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Pada hari Jumat untuk SD Negeri Dalangan 2 itu ada pembiasaan Jumat tanpa jajan. Jadi di situ anak-anak itu diwajibkan membawa makanan atau bekal dari rumah. Harapannya guru itu bisa memantau makanannya, bisa melihat apakah ada sayurnya di situ, apakah ada lauknya gitu. Nek kepepete mau lauk tok yo sajane mboten napa-napa. Tapi paling tidak anak itu di hari Jumat tidak jajan gitu ya. Tidak jajan. Lalu pelan-pelan supaya anak itu juga bertanggung jawab pada kesehatan dan kebutuhan gizinya. Karena kalau makan sayur itu biasanya orang tua pada sambat, nggak mau ibu, nggak mau. Tapi kalau guru yang meminta itu biasanya manut, akhirnya membawa sayur. Rakitan sayurnya ya mau 2 sendok, untuk kayak kancane dan lain sebagainya. Intinya kita pelan-pelan membiasakan hal ini. Itu jadi di situ ada gerakan sekolah sehat itu cuci tangan sebelum makan, ya berolahraga, ya. Seminggu 2 kali kita senam sehat, senam hebat Indonesia, senam anak Indonesia hebat. Ya. Itu kemudian yang kelima, satuan pendidikan aman bencana. Ya. Pada kegiatan MPLS kebetulan dan untungnya ini sudah kami laksanakan kegiatan pelatihan simulasi atau pendidikan aman bencana. Anak-anak kami ajarkan untuk mengenal bencana-bencana ini seperti apa, nonton video bareng, kemudian ada suara yang menderu-deru, anak harus bagaimana, anak sembunyi di bawah
itu simulasi langsung. Kemudian kami agendakan untuk pendidikan aman bencana ini setahun 2 kali. Jadi setiap semester kami melaksanakan pelatihan ini, dan pada kesempatan yang lalu kami juga sudah menggandeng dengan BPBD, begitu. Itu terkait diversifikasi. Kemudian yang selanjutnya perencanaan pembelajaran intrakurikuler. Jadi untuk perencanaan pembelajaran intrakurikuler ini selalu kita awali dengan melakukan analisa CP, ya, CP pada semua fase A, B, C. Dianalisis untuk dapat menyusun tujuan pembelajaran serta alurnya, baru kemudian nanti dapat merencanakan pembelajaran serta asesmennya. Pada rencana kegiatan kurikuler ini tadi yang sudah diutarakan oleh Bu Devi terkait 8 dimensi profil lulusan, ya. Ini ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Jadi ini adalah dalam rangka pengembangan kompetensi dan penguatan karakter. Terkait asesmen pembelajaran, asesmen itu adalah umpan balik agar guru, murid, serta wali itu dapat mengetahui atau dapat menentukan strategi pembelajaran yang dapat dilakukan selanjutnya. Kemudian dari asesmen ini diharapkan kita mendapatkan informasi yang aktual terkait pencapaian perkembangan hasil belajar murid. Di sini kita mengenal KKTP. Kalau pada masa kemarin kita kenalnya KKM, kalau sekarang KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikut adalah intervalnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham terkait hal ini. Jadi 61 sampai 80 itu sudah mencapai TP, tujuan pembelajaran. 81 sampai 100 itu sudah mencapai tujuan pembelajaran dan perlu tantangan. Itu jika hasil belajar anak-anak. Tuh, lanjut saja. Nah, ini adalah contoh penilaian kurikuler, ya. Pada dimensi profil lulusan, kompetensi komunikasi, aspek yang dinilai adalah menyampaikan gagasan, ada kriteria sangat baik, kemudian baik, itu harusnya baik, ya, cukup dan kurang. Kemudian ini adalah pengolahan hasil nilai belajar, dilakukan untuk menganalisis hasil asesmen sumatif secara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan di sini ada ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Untuk kenaikan kelas, untuk murid SD Negeri Dalangan 2 mempertimbangkan 1. Nilai rapor, yang kedua kehadiran dan sikap atau karakternya. Pada kelulusan, anak-anak akan lulus itu jika 1. Nilai rapor kelas 5 dan 6 itu baik hasilnya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang artinya memiliki rapor dari kelas 1 sampai kelas 6. Ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, mempertimbangkan kehadiran. Yang kelima, murid yang dinyatakan lulus diberikan ijazah pada akhir tahun atau kelas 6. Dan yang keenam, ketentuan mengenai ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sudah masuk bab 5 ini. Bagian evaluasi. Nah, evaluasi pengembangan profesional dan pendampingan. Berikut ini contoh evaluasi yang sudah disusun oleh SD Negeri Dalangan 2. Ada 2 bentuk, yaitu yang pertama supervisi kegiatan intrakurikuler
kurikuler. Sasarannya adalah pendidik, supervisornya adalah kepala sekolah dan koordinator PKB. Kemudian yang kedua, supervisi kegiatan co-kurikuler, sasarannya pendidik. Kemudian supervisornya adalah kepala sekolah dan koordinator co-kurikuler. Untuk waktunya bisa dibersani, itu diperkirakan September dan Maret 2026 serta Desember dan Juni 2026. Untuk pengembangan profesional itu bagi guru, pembimbing ekstrakurikuler yang mana tadi ada karyawan, ada guru, itu mengadakan atau mengikuti pelatihan atau BIMTEK mahir dasar lanjutan ekstrakurikuler pramuka untuk pembina, ya. Kemudian untuk pengembangan pendampingan itu ada coaching, fasilitasi dan mentoring kegiatan diversifikasi. Ini sasarannya adalah pembimbing diversifikasi, pendampingnya kepala sekolah dan pendidik. Oh, sudah bagian penutup, ya. Kurikulum SD Negeri Dalangan 2 yang telah tersusun ini akan berjalan baik bila ada dukungan penuh dari semua pihak, yaitu kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan stakeholder yang ada. Mudah-mudahan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak dapat memajukan satuan pendidikan sesuai dengan apa yang telah terumuskan dalam visi, misi, dan tujuan SD Negeri Dalangan 2. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya menutup paparan saya,